jam 3, bangun jam 10, Pak. Main PUBG, Pak. Nah, ini Agak pribadi ini. Pak Ros Jonsyah atau Ferry Ramli? Ini aja baru beli masker nih, Pak. Karena Oh, mau jangan-jangan ketemu. pas mau ketemu saya baru beli masker. Iya, iya. Karena takut diusir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama kami di Plaza Plaza Menza. Menza. Baiklah, rekan-rekan sanak-sanak Plaza. Hari ini kita ada sesuatu yang spesial untuk sanak-sanak semuanya. Apa tuh? Kita hari ini kedatangan tamu. Bukan, malah tepatnya kita mendatangi beliau. Nah, itu dia. Beliau adalah orang nomor 1 di Provinsi Bengkulu. Siapa lagi kalau bukan Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu, Bapak Rohidin Marsyah. Tepuk tangan dulu. Gimana nih, Ben? Nah, jadi Pak, kita berempat ini sangat terhormat sekali bisa ngobrol dengan Bapak, sebagaimana kan Bapak kan orang nomor 1 di Bengkulu, Pak. Dan kita juga nggak menyangka nih bisa ngobrol langsung begini kan. Dimana-mana kan notabene-nya mereka wah susah nih pasti ngobrol dengan Bapak Gubernur. Nah, sedangkan kita nih langsung ngomong, langsung di ACC gitu, Pak. Jadi kita sangat terhormat. Terima kasih sekali, Pak. Emang proposal ya. Hah? Ya. Hah? Ini masih berasa jadi mahasiswa terus. ACC itu biasanya kan konsultasi skripsi di ACC, bro. Senang. Ini kan silaturahmi, apalagi dalam situasi sekarang ya. Jadi kan tuh, Pak, ini punya cerita sedikit nih, Pak. Dari awalnya kita mau ajak Bapak ngobrol nih. Jadi kan awalnya ngobrol nih sama teman-teman, gimana nih kita ngobrol buat podcast aja sama Bapak Rohidin. Nah, enggak lah, susah mungkin kata mereka kan. Coba hubungin dulu. Nah, kebetulan kan kita kakak kelasnya Pari di SMA 5. Jadi kita coba kontak Pari. Pari gimana kita mau buat konten YouTube nih dengan Bapak, bisa nggak? Nanti Bang, nanti dibilang dulu, siapa tahu Bapak mau ada waktu. Nah, jadi kan kata Pari, tapi nggak bisa janji. Udah, pas sudah dibilang nggak bisa janji itu kan otomatis kita kan pupus nih. Mungkin Cuman sebulan lagi. agak hopeless dikit ya. 10% nih pasti kemungkinan. Nah, sudah. Jadi kita nggak terlalu sibuk juga mau nyiapin konsep apa segala macam. Jadi tiba-tiba udah siangnya itu di DM lagi, Bang, bukan DM. Bang, DM. Tenang. Gak usah grogi, Oh, santai grogi. aja. Jadi kan Kayaknya Bang. beliau tegang bener ya. Orang Iya, nomor iya. 1. Memang dalam suasana COVID begini, kita walaupun memang dihadapkan dengan wabah, tapi kita Ya. harus tetap tenang, rileks. Namun kita dengan segala kesiapan. Sehingga kondisi badan kita bisa tetap fit, aktivitas kita tetap dapat berjalan dengan baik. Itu yang penting. Jadi apa istilah itu? Mengelola emosi kita. Nah, ini penting. Saya kira adik-adik masih muda hebat ini. Mana beliau ya? Ya, sama Fadli ya. Iya. Ketika gitu kan, Pak, kami dapat DM dari Fahri siang katanya. Oke, besok siang jam 1 katanya. Bapak ACC. Kamera belum ada di tempat, tripod belum ada, mikrofon belum ada. Langsung pencarian, Pak. Minjam Tapi ke sebenarnya sana. kita kan simple saja. Siap, Pak. Selama ini itu Ananda Fadli bin Leo ya. Ya. Saya selama ini sebenarnya walaupun tidak lewat siapapun, nomor handphone saya itu terbuka. Dan nomor handphone saya ini sejak saya punya handphone ya nomornya cuma satu, itu bisa diakses siapa saja. Bisa melalui WA, bisa melalui SMS, atau bisa telepon langsung ke nomor saya, dan nomor saya cuma satu itu. Nah, artinya ketika memang bisa nyampai informasinya, kebetulan waktunya memang cocok doang gitu kan. Artinya tidak ada agenda yang sudah teragenda lebih dulu. Ada kegiatan kalau sudah teragenda lebih dulu, kalau saya selalu ya bukan soal penting tidak penting atau dari mahasiswa atau dari lembaga tertentu. Kalau memang sudah duluan masuk dan sudah kita setujui, kita pasti kita akan tanggung jawabi, dalam arti akan kita penuhi. Ya sebenarnya simpel sekali. Ya. Jadi terbuka untuk umum ya, Pak ya? Ya, Siapapun untuk masyarakat bisa. Bengkulu ya memang harus terbuka berkomunikasi dengan saya. Siap. Karena salah satu kunci mengelola pemerintahan itu ya komunikasi. Ya betul. Ya komunikasi. Jarang-jarang eventnya ada gubernur yang terbuka ke masyarakatnya, bisa ditemui secara Itu langsung. dia. Jadi untuk sanak-sanak Plaza yang mikir susah untuk nemui Pak Rohidin, nah ini sudah terjawab. Jadi Bapak tuh orangnya mudah berkomunikasi dan terbuka. Jadi kalau untuk sanak-sanak Plaza
yang mau ngobrol, mau berbincang-bincang juga, jadi tinggal saja hubungin Pak Rohidin Mersa langsung atau dari Iya. eh, Atau masukkan surat juga oh bisa iya, atau surat melalui ke staf di Pemprov, ya di Pemprov. Nah, pasti biasa langsung diagendakan. Ini Ah. biasa disesuaikan juga. Oh. Ini kegiatannya dari komunitas mana. Kemudian yang akan hadir berapa orang. Suasananya hari kerja apa hari libur. Nah, terus kita agar apa untuk menyesuaikan ya tempat itu ketemu, kemudian juga persiapan materinya seperti apa. Ya, Termasuk kadang-kadang kalau memang agendanya jelas, artinya sudah pasti, oh saya mau ketemu gubernur, usulan begini-begini. Sebenarnya mau membicarakan apa? Supaya apa? Agar dinas OPD terkait saya undang. Agar nanti langsung bisa didengar langsung dengan dinas, mungkin kantor, badan yang ada di lingkup Provinsi Bengkulu. Sehingga nanti langsung nyambung komunikasinya. Nah itu. Biasanya begitu. Langsung tepat Ya, sasaran yang ya. menjawab juga langsung yang bersangkutan Ya, ya. ya. jadi sudah terjawab ya untuk Sanak Plaza, dan sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan untuk bertemu dengan Pak Rohidin itu sangat susah. Nah, itu sudah terjawab ya. Gini Pak, kan sekarang lagi ada wabah di Indonesia Pak, di dunia. Iya. Kita ambil di Bengkulu khususnya Pak. Iya. Bapak sebagai seorang kepala daerah, Mm. itu apakah ada perubahan aktivitas sehari-hari Pak? Kegiatan Bapak biasanya seperti ini jadi dirubah seperti apa? Ya, Jadi COVID-19 atau virus corona ini kan sifatnya sudah pandemi. Iya Pak. ya Artinya wabah yang bersifat mengglobal. Sudah hampir semua negara boleh dikatakan seluruh dunia ya terjangkit dengan wabah ini. Termasuk di Indonesia dan juga sampai ke Bengkulu. Nah, kita memang sejak awal ya, kita mengikuti bagaimana arah kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan penanganan terhadap wabah COVID. Karena sekali lagi kalau memang itu suatu kejadian penyakit itu sudah sifatnya sudah wabah, maka tidak bisa harus betul-betul kebijakannya itu satu visi. Satu visi itu artinya memang dengan kebijakan yang sama, arah yang sama, gerakan yang sama, dan menyeluruh. Karena ini sifatnya sudah wabah. Nah, ketika kita sudah ditetapkan dengan status siaga pada awal Maret yang lalu, dan memang pada akhir Maret, kalau tidak salah tanggal 31 Maret yang lalu ya, kita sudah ditemukan satu kasus positif. Karena sebenarnya kalau secara nasional dari 34 provinsi, Bengkulu itu termasuk 3 provinsi terakhir Iya Pak. Ya. yang ditemukan kasus positif. Iya Pak. Setelah kita itu kalau tidak salah Gorontalo dan NTT Iya, ya, pada posisi itu. Nah, dengan adanya status pada waktu itu sudah pada naik pada posisi darurat, memang ada banyak perubahan yang sangat mendasar, baik dari sisi sistem kerja, kemudian frekuensi kerja, dan tentu orientasi dari kegiatan-kegiatan termasuk pengalokasian anggaran. Artinya perubahan itu signifikan sekali, terutama yang kegiatan-kegiatan dalam bentuk kontak langsung, baik di jajaran pemerintahan maupun dengan masyarakat, ini memang hampir semua ditiadakan. Ya, artinya banyak kita menggunakan media daring akhirnya. Daring, online ya Pak ya. Nah, online. Kemudian yang kedua, fokus kegiatan juga sekarang. Hampir kegiatan pembangunan fisik, mungkin kegiatan-kegiatan yang selama ini misalnya sifatnya bintek, sifatnya sosialisasi, seminar, pelatihan itu kita semua tiadakan. Sekarang kita fokus kepada program penanganan COVID ini, baik dari aspek pencegahan, kemudian aspek penanganan kasus, artinya pasien, maupun sekarang kita sudah mulai merancang dan melaksanakan program yang namanya pengendalian atau pengelolaan dampak sosial ekonomi. Nah, ini sekali lagi membuat perubahan yang luar biasa dari aktivitas pemerintah maupun penggunaan anggaran. Dan saya kira pasti terasa juga dengan adik-adik mahasiswa, para pelajar, para pemuda, Sangat suasana terasa. itu berubah, beda sekali Ya. kan sekarang ya, beda sekali ya. Ya. Ini Pak, kalau dari orang tua saya di rumah Pak, Hmm. kan saya sehari-hari masih ngantor kan Pak. Mm-mm. Sama. Ketika saya, Benny juga masih ngantor, ketika saya keluar di rumah tuh khawatir Pak. Ya. Saya penasaran gimana dengan istri Bapak di rumah. Oh, gitu Apakah ya. khawatir Responnya Bapak gimana? Iya. keliling-keliling provinsi Bengkulu terus? Ya, Iya. wabah COVID-19 ini ya, memang ini kan penyakit yang Ya. tidak bisa kita anggap enteng. Iya Pak, betul. Jangan pernah sekali-sekali kita menganggap hal ini sepele. Ini sebuah penyakit yang serius, tadi sudah mengglobal, korban jiwanya sudah cukup banyak, dan penyebarannya juga cepat sekali. Artinya sekali lagi jangan pernah kita menganggap kasus COVID-19 ini ringan, sepele, atau enteng. Namun di sisi lain, kita jangan terlalu takut. Ya, tidak perlu terlalu takut sampai paranoid dengan kasus ini, enggak. Jadi tetap kita hadapi dengan tenang, dengan sikap bijak dan rasional,
namun kita harus sangat disiplin dan hati-hati. Kemudian kita ikuti protokol kesehatan itu dalam rangka bagaimana melindungi diri kita, bagaimana memutus mata rantainya, bagaimana mengedukasi masyarakat kita. Nah, kalau ini semua kita patuhi dengan baik, maka sekali lagi tidak perlu ada ketakutan yang berlebihan. Tapi bukan berarti kita menyepelekan. Nah, kalau kita diedukasi dengan masyarakat, apalagi dalam keluarga kita memiliki pemahaman yang benar, kemudian kita laksanakan dengan baik, misalnya tadi kan selalu kita edukasi, kita sosialisasikan, ayo kita lindungi diri kita dengan sering-sering cuci tangan pakai sabun. Minum vitamin. Iya, pakai ya, kalau kita mau keluar rumah kita pakai masker. Pulang ke rumah jangan dulu ngapa-ngapain, cuci tangan dulu. Mandi. Iya, mandi. Pakaian yang kita habis pakai dari luar, dari lapangan, kita cuci langsung, pisahkan dengan pakaian yang ada. Nah, pola-pola seperti ini insya Allah itu akan mampu melindungi diri kita. Di sisi lain kita jaga terus kondisi badan kita agar tetap sehat, tetap bugar dengan makan makanan yang cukup, istirahat yang cukup walaupun kegiatan yang padat, terus pikiran kita tetap fresh. Nah, ini akan terbentuk daya tahan badan kita dengan baik atau daya tahan tubuh kita dengan baik, sehingga kalaupun nanti kuman insya Allah ya bisa kita lawan dengan sistem imun kita. Nah, sehingga tidak ada sebenarnya kecemasan yang berlebihan, tapi di satu sisi memang kita ekstra hati-hati. Kita harus ekstra hati-hati, menerapkan protokol kesehatan. Ya, begitu. Kalau sekarang ini Pak, yang apalagi lagi anak muda kayak Padli, kayak Ben Leo, masih, iya loh. Iya, anak muda begini kan daya tahan tubuhnya kuat sekali, luar biasa. Kemudian kemampuan menyesuaikan dengan lingkungan juga tinggi. Cuman tadi yang harus kita edukasi anak muda ini, tadi harus memastikan sering cuci tangan, jangan pegang mulut, jangan pegang hidung, jangan pegang mata kalau tangan kita dipastikan belum dalam kondisi steril. Yang kedua tadi kalau keluar rumah pakai masker. Kan begitu kan? Terus apalagi anak muda olahraga yang cukup, makan yang cukup, istirahat yang cukup gitu kan. Anak muda ini kadang-kadang ini diporsir betul, tidur sampai malam lah. Ini kan bahaya. Lagi Benly Pak, ini tidur jam 3, bangun jam 10 Pak. Main PUBG Pak. Anak muda ini memang sering dibalik-balik, saya lihat kan tidur malam, juga segerakan bangun pagi. Nah, begitu pola yang benar itu, segerakan tidur malam, segerakan bangun pagi. Jangan dibalik, diundur tidurnya, diundur bangunnya. Oke, mulai hari ini saya akan tidur jam 9, bangun jam 5. Hebat. Apa ACC dulu nggak itu? Ada ACC dulu? Boleh. Boleh. Ya ini itu Dani Fadli ya, dia udah janji sendiri nih. Beliau ini. Ya, dipantau terus Pak. Pantau terus nanti ya. Bapak tadi kan ada menyinggung soal tentang dampak ekonomi ke masyarakat kan Pak. Itu saya penasaran Pak. Saya dengar-dengar juga katanya sudah ada pembagian sembako dari Pemprov Bengkulu Pak. Iya. Itu sistematikanya seperti apa ya Pak? Jadi apakah ada kriteria khusus kan Pak? Kriteria yang penerima bantuan. Betul. Tapi gini itu ya, Ananda Fadli, Ben Leo, sebelum masuk ke situ, memang wabah pandemi COVID-19 ini kan, ini menyerang semua lapisan, semua strata, tanpa terkecuali. Minta maaf, dari masyarakat yang paling strata di bawah ya, dalam artian mungkin masyarakat ya berpenghasilan paling rendah sampai masyarakat yang berpenghasilan paling tinggi, kira-kira begitu kan? Masyarakat pedesaan sampai masyarakat perkotaan, laki-laki, perempuan, gemuk, kurus, semua kena. Bahkan sampai ke kerajaan pun bisa kena. Ya, ratu pun bisa kena, presiden pun bisa kena. Perdana Menteri banyak. Perdana Menteri kena. Artinya sekalian, wabah ini bisa menyerang siapa saja. Maka dampaknya juga kepada semua sektor terkena. Nggak ada yang nggak terkena dengan dampak ini. Nah, tapi memang ketika mulai ada pembatasan itu aktivitas di luar rumah, orang mulai disarankan untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, aktivitas dalam rumah, maka secara otomatis sangat berpengaruh dengan aktivitas ekonomi di luar. Maka masyarakat kita yang menggantungkan mata pencahariannya terkait langsung dengan aktivitas orang, misalnya tukang parkir, sopir angkot, kemudian tukang ojek, kemudian tukang delman, tukang beca, termasuk mungkin penjual-penjual koran keliling, kue keliling, apalagi yang punya kantin di sekolahan diliburkan semua. Ya, saudara-saudara kita disabilitas yang biasa mencari kegiatan di pinggir-pinggir jalan, di aktivitas-aktivitas keramaian, ya, panti asuhan. Ini adalah kelompok menurut kita, kajian kita dari sisi sosial, ini adalah yang terdampak langsung dengan adanya ya perubahan aktivitas masyarakat karena wabah Covid ini. Nah, maka yang kita beri bantuan duluan kalau dari Pemprov ya masyarakat dengan kriteria kelompok sasaran seperti ini.
atau lebih kelompok tepat sasaran, Pak, ya. Nah, dan ini kita lakukan di 9 kabupaten satu kota atau dengan kata lain satu wilayah Provinsi Bengkulu. Jadi tidak di kota Bengkulu saja, baik di kota Moko-Moko sampai ke Kaur, dari kota Bengkulu sampai ke Curup dan sekitarnya Lebong ke Pahyan. Nah, sekali lagi yang kita sasar targetnya itu adalah kelompok-kelompok tadi. Dengan harapan mereka paling tidak karena aktivitas kegiatan upaya mencari apa kebutuhan kesehariannya terhenti langsung. Nah, ini yang kita beri bantuan. Nah, untuk komunitas masyarakat yang lain, memang saya minta segera, kemarin sudah dianggarkan di masing-masing bupati wali kota. Karena tidak ada yang tidak terdampak nih. Tetapi secara keseluruhan tidak mungkin ya anggaran Pemprov mampu mengakomodir semuanya. Maka tentunya yang akan menyisir semuanya itu adalah bupati wali kota. Bupati wali kota. Karena kan kewenangan daerahnya, Pak, ya. dari Ya, provinsi kewenangan kan. tadi berbagi tanggung jawab lah. Di satu sisi gubernur sudah menyasar kelompok-kelompok yang terdampak langsung, mungkin jumlahnya kayak di Bengkulu sampai 3.000, 4.000-an paket kita sebar. Kemudian di kabupaten lain juga begitu. Nah, sisa yang lain saya kira Pak Wali Kota, Pak Bupati. Maka saya betul-betul kemarin beberapa kali saya sampaikan, ayo segeralah APBD yang dianggarkan segeralah belikan sembako, berikan kebutuhan pokok, sampaikanlah ke masyarakat kita. Saya kira begitu. Jadi mungkin ini Pak, ini mungkin pertanyaan pribadi saya dan juga ini mungkin pertanyaan dari masyarakat nih Pak, yang mungkin nggak tersampaikan. Jadi kan sistem sembako ini yang saya tahu nih Pak, kan itu kan dari door to door, dari pintu ke pintu nih Pak. Nah jadi kan kalau seandainya di rumah itu nggak ada orang nih, nah padahal kategorinya si masyarakat ini layak untuk mendapatkan, nah itu ada jaminan yang nggak sih Pak? Sekali lagi, kalau yang disalurkan melalui provinsi, kita langsung datang ke komunitas-komunitas tadi. Misalnya tukang parkir. Biasanya kan ada asosiasi perhimpunan tukang parkir. Iya. Macam tukang parkir di kawasan Prapto kalau di Bengkulu. Ada berapa orang? Ternyata ada 40 orang. Ya udah kita kasihkan dengan perwakilannya. Kemudian komunitas sopir angkot. Yang kalau di Bengkulu ada namanya angkot kuning. Yang mangkal di kawasan ini Pasar Baru Koto. Ya, kumpul berapa orang? Ada 100, kita kasihkan 100. Kemudian ada kelompok disabilitas tunanetra, ngumpulnya di mana kita kasih. Nah, Pemprov tidak door to door. Nah, sesungguhnya yang door to door datang tadi pasti bupati wali kota yang datang langsung ke warganya. Kalau gubernur nggak akan mampu mau door to door dari Kaur sampai Moko-Moko. Iya, nggak mungkin. Maka tadi yang kita kumpulkan tadi komunitasnya, dan komunitasnya tidak perlu kumpul semua, perwakilan saja. Saya katakan misalnya ada perkumpulan ibu-ibu yang melakukan kegiatan usaha kantin sekolah. Ya tinggal ada SMA di Bengkulu ini ada berapa, komunitasnya mana, kita sampaikan paketnya. Nah sehingga lebih simpel, karena sekali lagi pengerjaan tidak mungkin kita datangi satu setiap keluarga seprovinsi Bengkulu. Yang akan mampu begitu bupati wali kota. Nah Pak Wali kan mengatakan kita akan datangi semua, saya kira sangat masuk akal. Karena apa? Warga wilayah kerjanya satu kota saja. Mereka punya tangan camat, lurah, RT, kan begitu kan? Itu di bawah kendali pemerintahan kota. Nah, tinggal mereka datangkan saja. Nah, sangat mungkin karena wilayah misalnya kayak satu kabupaten, biasanya paling jumlah kakaknya 80 sampai 100 ribu kakak. Tapi kalau satu provinsi Bengkulu, ya kapan selesai ya kalau mau didatangi door to door? Bukan kena corona nggak, tapi tipes Pak. Nah, bisa jadi, ya bisa kelenger kita, nggak akan mampu kita nangani. Kaki parises. Parises tipes pulang-pulang Pak, ya. Padahal takut nih yang kena, masa anak muda mulai ndak parises wah. Gini Pak, kan sebentar lagi kita masuk ke bulan Ramadan ya kan Pak ya. Oh ya, insya Apa Allah. ada kebijakan khusus menghadapi bulan Ramadan? Seringkali kita lihat kan Pak banyak pemudik gitu Pak dari luar provinsi masuk, atau mudiknya lebih tinggi Pak. Nah, dan juga kan Pak ada kebijakan atau saya lihat di berita nih kan untuk pemudik dilarang mudik, jadi tetap stay di satu tempat untuk mereka bekerja. Itu gimana Pak? Jadi nggak bisa ketemu keluarga mereka kan Pak? Iya, ya memang situasi namanya wabah ya. Dalam menangani wabah COVID-19 ini pemerintah kan sudah membuat panduan. Sekali lagi panduan ini berlaku untuk semua. Nah, kalau semua tidak mematuhi, bahaya sekali. Atau sebagian besar mematuhi, tapi sebagian tidak mematuhi juga tidak akan berhasil dengan efektif. Maka memang gerakannya harus menyeluruh, disiplinnya harus secara bersama-sama. Nah, terkait dengan Ramadan tahun ini memang ya saya mengharapkan kepada kita semua, kaum muslimin, kaum muslimat di seluruh Indonesia dan khususnya masyarakat Bengkulu, memang akan ada perbedaan suasananya. Dan ini kita harus sama-sama bisa menerima. Karena sekali lagi kita dihadapkan dengan suasana wabah.
Jangankan di Indonesia kegiatan keagamaannya kan, atau di Bengkulu. Sekarang yang menjadi rujukan utama kita tentu adalah di Arab Saudi. Sekarang Masjid Nabawi saja, masjid apa itu Haram kan, Masjid Haram kan, itu Masjidil Haram kan, Ya. itu sekarang sudah ditutup. Tutup lagi. Nah, memang kebijakan pemerintah untuk tadi social distancing, untuk mengurangi kita untuk berinteraksi dengan jumlah masyarakat yang kerumunan orang yang lebih besar, ini kan harus kita kurangi. Iya. Maka memang kan sudah ada anjuran dari MUI. Nah, cara menyambut Ramadan tahun ini mungkin tarawih akan lebih baik dilakukan di rumah. Iya. Kan begitu kan? Kemudian aktivitas pekerjaan dilakukan di rumah. Nanti panduan sholat Id-nya juga akan seperti apa, kan? Jadi tidak perlu pakai apa tarawih keliling, begitu kan? Kemungkinan buka puasa bersama. Cukup buka puasa bersama di keluarga masing-masing, tarawih juga di rumah masing-masing. Ya tadi memang himbauan terakhir ini biasanya untuk tidak mudik pada saat Lebaran nanti. Ini memang saya bisa memahami suasana kerinduan dengan keluarga, kan? Kemudian rasa suasana rindu dengan kampung halaman. Iya. Tapi sekali lagi, ada kepentingan yang lebih besar yang harus kita selamatkan. Apa itu? Keselamatan daerah, keselamatan keluarga. Nah, kalau kita mampu menahan diri kita masing-masing ya, di daerah kita masing-masing, maka penanganan insya Allah akan lebih mudah. Tapi memang dibutuhkan apa ya? Kesadaran dan tanggung jawab bersama. Kalau mau mengikuti keinginan kita sendiri-sendiri, ya nggak akan berhasil program ya kita memutus mata rantai pengendalian COVID-19 ini. Maka harus mendapatkan dukungan dari semua pihak. Yang lain di rumah, yang lain keluar rumah. Nah, itu bahaya kalau begitu ya. Harusnya harus saling mendukung. Ya satu sama betul, lain, harus semua semuanya, saling ya. mendukung ya. Itu terkadang sanak-sanak plaza banyak bebal. Lagi orang bebal. Lagi Termasuk- kasih tahu masih juga. Termasuk saya. Ini aja baru beli masker nih, Pak. Karena Oh, mau jangan-jangan ketemu. pas mau ketemu saya baru beri masker. Iya, iya. Karena takut diusir. Jadi beli Memang udah masker berapa dulu. lama kita bikin anjuran ke masyarakat kan kalau keluar rumah harus pakai masker. Dan maskernya itu silakan ya menyesuaikan kemudian menyiapkan ya sebisa mungkin. Tidak harus pakai masker yang betul-betul dihasilkan atau dikeluarkan oleh pabrik. Kita bisa bikin sendiri, dimodifikasi sendiri. Prinsip hidung dan mulut kita tertutup sehingga terhindar kita dari kemungkinan penyebaran wabah COVID. Ya, nanti jangan lagi Ben Leo kemana-mana nggak pakai masker. Nah, ya, Pak Dwi juga. Iya, Pak. Ya. Nanti saya ingatkan terus Benny, Pak, biar pakai Jadi masker. karena untuk sana plaza nih, karena diingatkan langsung sama Pak Rohidin, jadi mulai besok saya pakai masker. Mantap. Canggung. Hah? Hah? Jadi kan gini kan Pak, kita kan sebentar lagi mau masuk ke tahun ajaran baru nih, Oh, khususnya untuk anak SD, SMP dan SMA. Kuliah juga, kuliah. Kuliah juga. Nah, dan juga berhubung dengan COVID-19 yang sangat dampak luar biasa ini dan penghasilan mereka juga terganggu. Nah, itu gimana Pak untuk biaya mereka untuk menyekolahkan anaknya? Apakah ada bantuan dari pemerintah Kak Pak? Sekarang dengan adanya COVID-19 ini ya, APBN kita terdepres secara drastis. Karena mengapa? Pendapatan negara mungkin akan turun cukup besar, drastis sekali penurunan pendapatan negara. Kenapa ekspor kita terhenti, sumber-sumber pendapatan akan berkurang. Nah, akibatnya apa? Transfer anggaran ke daerah juga akan berkurang. Nah, kayak Provinsi Bengkulu, transfer dari pusat berkurang, PAD kita juga akan turun sangat drastis. Karena sumber PAD kita tuh utamanya kan dari pajak-pajak kendaraan. Dengan sekarang orang pasti menunda semua pembayaran. Iya. Aktivitas kita juga ya samsat keliling terhenti, pajak air tanah mungkin tidak akan bisa maksimum. Akhirnya apa? PAD kita juga turun sangat drastis. Nah, kondisi seperti ini APBD kita tertekan sekali. Nah, anggaran yang ada pun semua dialihkan untuk penanganan COVID. Nah, di satu sisi tadi kita akan dihadapkan dengan bagaimana masyarakat sekarang juga sangat terganggu pendapatannya. Dari semua kalangan ini tadi akan ada tahun ajaran baru, baik itu SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Maka kemarin kita mengumpulkan seluruh para rektor, direktur dan ketua perguruan tinggi yang ada di Bengkulu. Kita bersepakat terutama di perguruan tinggi negeri kemarin dengan Pak Rektor, Dr. Unip, YIN, Poltekkes akan mengambil sebuah kebijakan bahwa ya jangan sampai ada yang tidak bisa daftar ulang karena belum ada uang untuk bayar SPP. Artinya pastikan tetap daftar ulang walaupun punya uang, kampus pasti akan menerima. Oh, siap. Nanti akan ada pertimbangan mungkin bisa dicicil, bisa ditunda pembayarannya.
Karena sekali lagi, di satu sisi masyarakat sangat berat, tapi di sisi lain memang aktivitas kegiatan perkuliahan harus tetap berjalan. SMA pun juga begitu, saya sudah meminta dengan para kepala SMA untuk memastikan misalnya sifatnya uang ujian, uang masuk, uang pangkal, istilah itu semua sekarang harus betul-betul dihabiskan. Uang SPP pun akan kita kaji, mungkin akan ada penurunan. Misalnya kayak di SMK 1, biasanya 150.000, sekarang kita turunkan jadi 100.000. Tapi kalau mau dihabiskan betul, nanti aktivitas di sekolah sudah tidak berjalan, APBD juga tidak mampu untuk melakukan subsidi di sisi itu, karena pendapatan kita juga terganggu. Maka memang ini Ananda Fadli bin Leo dalam situasi seperti ini, memang dibutuhkan tanggung jawab bersama untuk saling meringankan beban. Karena masing-masing sektor ya bermasalah sekarang, menghadapi persoalan. Maka sekali lagi satu-satunya kayak tadi perguruan tinggi harus mau pembayaran ditunda dulu. Kalau adik-adik, anak-anak yang mau mahasiswa mau daftar uang, terima dulu, nanti bisa dicicil. Perguruan tinggi swasta juga kita minta semua kemarin untuk menyesuaikan sesuai dengan kemampuan keuangannya. Sehingga jangan sampai ada anak Bengkulu yang putus kuliah, putus sekolah. Nah, di sisi lain kita juga akan mengkaji dari sisi APBD kita untuk 2021 nanti. Kalau sekarang APBD kan sekarang sudah selesai dibahas dan kita alokasikan untuk COVID yang paling besar. Nah, sehingga nanti kita lihat di sisi mana yang bisa kita anggarkan melalui APBD Bengkulu. Prinsip sekali lagi jangan sampai wabah COVID ini ya memutus ya kesempatan sekolah anak-anak Bengkulu. Sampai, Pak. Ya. Tuh dengar-dengar ya, para sanak plaza, jadi jangan sampai ketakutan mau daftar ulang kuliah nggak bisa, nggak ada uang. Daftar Jadi, aja dulu, tetap daftar daftar aja apa? dulu ya. Daftar ulang tetap, uangnya nanti bisa dicicil atau Disusulkan kemudian. disusulkan. Ya. Nanti kampus akan punya kebijakan tersendiri. Siap. Mungkin kita beralih ke sesi Q&A, Ben ya. Ya, nah, jadi Pak, kita kan kemarin sempat buat pertanyaan tuh di Instagram. Nah, jadi siapa yang mau tanya-tanya kan, jadi sanak-sanak plaza yang mau bertanya. Jadi dari 113 ya, 113 pertanyaan kita pilih cuma 3. Ada 3 pertanyaan terbaik. Apa dasarnya yang dipilih itu? Apa pemilihannya? Apa dasarnya? Lihatnya kan kalau untuk Instagram kan Pak, itu pertanyaannya itu bebas, tapi dalam konteksnya bertanya langsung dengan Bapak Oh gitu. Siapa yang nyortir pertanyaan Ben Leo? Padli itu Pak. Padli dan tim. Nah, jadi mereka tugas mereka untuk memilah-milah pertanyaan yang Ternyata banyak hampir yang sama juga jenis Ya. Oh pertanyaan. gitu ya ya ya. Jadi pertanyaan pertama ya dari @msfnd_prasetya. Pak, apakah sektor maritim menjadi sektor andalan Bengkulu pada planning ke depannya? Oh iya. Karena tidak bisa tidak, Bengkulu ini memiliki, ini bagus sekali pertanyaan. Ini sangat visioner loh ini pertanyaannya. Dia tahu betul bagaimana potensi keunggulan Bengkulu dari sisi geografis, kemudian sumber daya alam. Jadi memang itu Ananda bin Leo, Bengkulu ini posisi kita kan di samudra di pesisir Samudra Hindia dari Lampung sampai Sumatera Barat. Panjang garis pantai kita itu 524 Ya. kilo. Dan di wilayah garis pantai ini kita memiliki sebuah pelabuhan besar namanya Pulau Bai. Pelabuhan Pulau Bai ini, kolamnya dan lahan pendukungnya yang di bawah penguasaan pengelolaan Pulau Bai ini merupakan kolam dan lahan pendukung terluas dari semua pelabuhan yang ada. Dan pelabuhan ini berada di mulut samudera, sehingga aktivitas bongkar muat barang nanti itu bisa langsung ke kawasan Asia, Afrika, itu karena langsung berhadapan ke samudera lepas, ke Australia. Nah, dalam konteks ini artinya sangat potensial untuk dikembangkan menjadi pelabuhan besar. Nah, bagaimana kita membuat jalur maritim? Saya sudah beberapa kali menyampaikan ke Menko Perekonomian pada waktu Kabinet Indonesia yang kemarin ya, Pak Darmin ya, kita sampaikan dengan Pak Darmin Menko Perekonomian waktu itu. Jadi poros maritim kawasan barat ini sangat potensial untuk memutus biaya logistik untuk kebutuhan Sumatera. Karena selama ini kebutuhan Pulau Sumatera itu kan diangkut dari Selat Sunda, naik jalur tengah sampai ke Aceh. Nah, kalau kita mau buat jalur poros maritim ya harusnya dari Tanjung Priok langsung ke Pelabuhan Panjang di Lampung, Pelabuhan Pulau Bai di Bengkulu, Pelabuhan Teluk Bayur di Sumatera Barat, Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, kemudian paling ujung Pelabuhan Sabang. Inilah jalur poros maritim barat yang sangat potensial. Baru nanti dia akan melingkar lagi masuk Selat Malaka. Nah, Selat Malaka ini sekarang kan sudah sangat kredit padat sekali. Maka satu-satunya ya lintas tengah Pulau Sumatera itu dari Palembang, maka sekarang jalan tol sedang kita bangun dari Palembang menghubungkan ke Pulau Bai. Ini kan memotong Pulau Sumatera. Ya. Nanti harus kita harapkan ada potongan tengah
di kawasan Sumatera Barat, keluarkan di Teluk Bayu. Nah, kalau ada potongan seperti ini antara poros tengah Pulau Sumatera, Ya. apalagi terhubung langsung dengan tol timur dari Lampung sampai Aceh di lintas timur Pulau Sumatera, dipotong semua sodetan itu, keluarkan ke barat menjadi poros maritim Samudra Hindia, itu akan membuat posisi Bengkulu sangat strategis. Nah, tadi kawasan tengah Pulau Sumatera ada Lubuk Linggau, Lahat, Surolangun, kemudian Muratara, Empat Lawang. Ini kebutuhan logistiknya selama ini kan disuplai dari Selat Sunda, dari bawah, Lampung, dari bawah. Itu bisa 12 jam. Atau disuplai dari timur, dari Palembang juga bisa 12 jam. Dengan sekarang tol sudah dibangun, kita buat poros maritim di Samudra Hindia dengan adanya Pulau Bayi, maka kebutuhan kawasan tengah itu kalau ditarik ke barat paling 2 jam. Nah, ini yang akan membuat Bengkulu seolah-olah, bukan seolah-olah, itu menjadi beranda ekonomi baru di kawasan barat yang akan menjadi pintu masuk logistik untuk keputusan kawasan tengah Pulau Sumatera. Inilah sebenarnya mimpi ketika pimpinan kita terdahulu membangun Pulau Bayi. Nah, ini yang harus kita optimalkan. Maka saya pikir yang bertanya ini sudah sangat visioner melihat bagaimana posisi Bengkulu yang strategis, yang orang katakan terisolasi. Enggak. Ketika kita buka Pulau Bayi ini, kita hubungkan dengan kawasan tengah, kemudian kita buat tadi jalur poros maritimnya, Ya. untuk arus logistik itu nanti, itu Bengkulu akan besar sekali. Ya, Visioner sekali Ben ya. ya Iya. bagus sekali. Luar biasa. Jadi beragam budaya. Hah? Baik, Fadli, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua kayaknya udah terjawab di pertanyaan pertama ya Ben ya. Oh, sudah ya. Mungkin ini pertanyaan ketiga ini mungkin ini Pak, ada apa? Dari siapa itu? Agak pribadi ini. Mau nanya apa itu? Dari @iceanggraini.i. Nah, itu biasa berarti namanya Ice itu ya? Ice Ice. dong. Ya, ya. Katanya, Pak, kenapa kalau masukin proposal ke gubernur tidak pernah berhasil? Atau di proposal apa saya kurang tahu nih Pak ya. Oh gitu ya. Enggak juga, banyak. Coba tanya mahasiswa yang lain. Mungkin proposal kurang enggak, bagus, masuk ya. bukan proposal, mungkin kegiatannya apa dulu. Oh. Ya, pada kapasitas untuk gubernur respon atau gubernur hadir atau memang permohonan proposal itu belum tahu. Kalau selama ini ya juga boleh mungkin juga dibandingkan atau bisa di cross check lah dengan organisasi mahasiswa mungkin di UNIP, di UNIHAS, di UMB, di UNIP juga dari semua fakultas, dari semua program studi kan banyak sekali IAIN. Coba juga bisa di cross check dengan mereka. Apa semua tidak saya respon? Saya kira bukan membela diri. Kita sangat terbuka dengan adik-adik mahasiswa. Sepanjang kegiatannya itu memang ya kira-kira dari sisi jenis kegiatannya, waktunya, kemudian itu jangkauannya itu memang ya kapasitasnya gubernur harus hadir atau harus membantu. Selama ini insya Allah saya berikan dukungan dan kita bantu. Ya. Jadi untuk Ice terus mencoba Ya, semangat terus. terus dan kirim proposal terus sampai ACC. Yang jelas sampaikan proposalnya bisa langsung ke saya melalui darling atau medsos juga boleh, Ah, ya. atau langsung antar fisik proposalnya ke staf kantor gubernur. Biasanya jarang sekali kok tidak direspon. Biasanya begitu. Siap. Ya. Nomor ada di bawah. Dari @arkanrizkika. Kira-kira paslonnya nanti dengan siapa Pak? Wow. Mungkin penasaran ini. Pak. Ini Mungkin pertanyaannya luar biasa. Yang jelas kalau sekarang kita sedang fokus menangani COVID-19. Ya. Bagaimana COVID-19 ini bisa cepat selesai berlalu. Ya, artinya wabah ini tepat berakhir sehingga aktivitas ekonomi, aktivitas pembangunan sosial kemasyarakatan ini bisa pulih seperti sedia kala. Saya kira agenda pilkada itu agenda biasa itu. Siap. Agenda 5 tahunan. Pasti semua ya tokoh-tokoh Bengkulu yang potensial saya kira bisa maju untuk menjadi calon kepala daerah. Ya, kalau soal pasangan ya tentu kita lihat dulu perkembangannya nanti. Ya, situasinya seperti apa, peta politiknya seperti apa, kemudian aspirasi masyarakat seperti apa. Prinsip sekali lagi kalau bagi saya kepemimpinan itu adalah tanggung jawab yang tentu akan diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa itu kepada orang yang memang layak untuk memimpin daerah ini. Ya tentu kita berbuat saja, bekerja saja. Kalau sekarang saya terus terang saja lebih fokus bekerja bagaimana menangani COVID, meneruskan pembangunan di tahun terakhir kepemimpinan kami dengan program-program yang sudah saya kerjakan. Nah, persoalan pilkada sekali lagi itu agenda rutin 5 tahunan yang kita ikuti bersama-sama nanti. Jadi terima kasih untuk sanak-sanak Plaza yang udah ngirim ke pertanyaan untuk Pak Gubernur. Baik, ya.
tangan lah ya, Bang, ya. Ya, tepuk tangan. Ya, bagus sekali. Ice. Oh. Katanya ada games, Ben. Ah? Oh iya Pak, kita Games ada seperti apa? games nih Pak. Jadi Game apa gamesnya itu? tuh namanya tuh games jawab cepat. Hmm. Nah, jadi nanti Bapak diberikan 2 pertanyaan nih. Hmm. Jawaban 1, jawaban 2. Jadi Bapak tinggal pilih aja salah satu dengan cepat tapi Pak. Oh, gitu ya. Nah, jadi, kita mulai ya Pak. Ini ngerjain ini Bel, ya. Gimana mau ngerjain Bel, ya? Ini Benly, Pak. Waduh. Hah? Apa itu Bel? Oh, baik. Yang pertama ya Pak, bahagia saat muda atau bahagia saat tua? Saya bahagia selalu. Bahagia selalu. Dengar tuh, Ben. Bahagia Iya. selalu. Hah? Jadi antara 2 Pak gimana Pak? Bahagia saat muda atau bahagia saat tua? Sangat tua dong. Saat tua. Sampai Alasan- sekarang ini. Alasannya Pak? Ya saya sekarang dengan keluarga, dengan aktivitas kemasyarakatan, semakin bisa memberi manfaat buat orang banyak, itu kebahagiaan. Itu kebahagiaan Iya. sendiri ya. Nah, Keluarga adalah bagian nomor 1. iya. Itu. Mantap. Pop atau dangdut Pak? Pop, Pop. Pop. Lagu apa Pak? Genre apa musik? Iwan Fals. Iwan Fals. Iwan Fals ya. Bongkar. Beli Ebit, 3 tapi gratis saya 1. juga senang Ebit Gadi. Oh, Ebit jadi Gadi. ada Iwan Fals. Baik, lanjut. Mobil dinas, mobil pribadi. Mobil pribadi. Mobil pribadi. Benly udah punya mobil? Belum. Oh, belum. Berkompleng Mudah-mudahan nggak segera bisa dapat sendiri. Iya, insya Allah. Amin, ya Allah. Amin, 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 amin. Ya. Amin. Ya. Nah ini Agak pribadi ini. Ya. Pak Ros Jonsia atau Ferry Ramli? Kita belum menentukan. Iya. Kita belum Saya kalau kita tahu. sekarang masih fokus dengan Dengan penanganan COVID. Dengan COVID lah, Pak ya. Kalau soal pasangan ini kalau bagi saya mau A, mau B, mau C tidak bersoalan. Yang penting bisa bersama-sama membangun Bengkulu dan memang dikehendaki dan diharapkan oleh masyarakat Bengkulu. Saya kira kedua-duanya sangat bagus, sangat potensial untuk Bengkulu. Biar jadi surprise ya. Oke, pertanyaan berikutnya Pak. Bisnis atau politik? Politik. Politik. Bapak yang mengarah politik. Makan di restoran atau makan di kaki lima? Kaki lima. Kaki lima. Apa makanan favorit Bapak? Saya pecel lele. Pecel lele. Saya sering sekali nongkrong makan pecel lele di kawasan perempatan Simpang 4 Pantai. Si Bapak Nongkrong Proto. pakai malam-malam makan pecel lele, pakai lalap petai goreng, wah mantap. petai. Sambal mercon. Sama mercon. Oh, itu. Sambal ya. mercon. Mercon, mercon. Iya. Mercon. Eh, Ini sebenarnya ini pertanyaan dari saya pribadi nih, Pak. Saya mau tanya sih Pak ke Bapak, Pak. Bagaimana sih Pak rasanya jadi gubernur itu? Ya menjadi pimpinan di daerah itu ya tidak ringan, bukan persoalan yang mudah. Hati penuh dengan tanggung jawab, kemudian harus betul-betul menyiapkan diri kita sepenuhnya untuk menjadi pelayan masyarakat, dan keluarga juga harus memahami ya peran kita sebagai pimpinan di daerah itu. Akhirnya porsi keluarga ya, ruang bersih kita menjadi sangat terbatas. Tapi di sisi lain memang ada kepuasan tadi. Dengan peran seperti ini, dengan posisi seperti ini, kita bisa berbuat banyak, bisa memberikan manfaat banyak kepada semua orang. Artinya di posisi inilah kita diuji sebenarnya sejauh mana jabatan ini, sejauh mana posisi yang kita pegang ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Bengkulu untuk membangun daerah ini. Di satu sisi memang saya katakan ada kepuasan kita jadi pemimpin, tapi di sisi lain ada tanggung jawab yang tidak ringan yang harus kita tunaikan. Maka dua-duanya ini harus kita pertemukan dengan baik. Berarti kita harus memiliki ya pemahaman, kemudian pengetahuan, wawasan yang mumpuni di satu sisi dan juga kita harus punya jamin integritas kita harus tetap melekat menyatu, sehingga kepemimpinan ini betul-betul membawa manfaat buat saya, keluarga saya, dan lebih-lebih untuk masyarakat Bengkulu. Harus begitu. Saya minta doa untuk Bapak, mungkin saya bisa menyusul ke depan ya Pak. Amin. Ya, tapi tidak harus jadi gubernur. Siap. Kita harus berbuat terbaik untuk daerah ini ya, sesuai dengan porsi adik-adik bekerja dengan apa ini namanya YouTuber ya. YouTuber ya. Ya, YouTuber seperti ini sangat besar manfaatnya. Dan saya kira sesuai dengan peran, sesuai dengan usia, sesuai dengan zamannya, si Fadli dengan Benly udah luar biasa. Zaman saya sesuai kuliah dulu nggak mungkin kami bisa memerankan peran seperti ini. Sudah bisa memberikan informasi, bisa mengedukasi, ya kan, bisa menghibur masyarakat dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Walaupun sekali lagi masih dalam porsi seperti ini. Saya kira memang orang akan bisa berbuat sesuai dengan zaman dan usianya. Ya. Mantap. Mantap. Fadli dengan Benly. Benly, Ya. Jadi itu games kita udah berakhir tadi. Itu pertanyaan tutup dengan Fadli tadi pertanyaan. Ya mungkin Pak ada pertanyaan terakhir. Kayaknya pertanyaan sudah.
retreat. Iya. Ya, jadi Pak, ini Pak. Nah, saya dulu yang nanya dengan Beliau dengan Oh, Fadli. siap. Ya nanya Kita banyak ganti sekali. tanya. Boleh Ya, nggak nih? ya. Hah? Boleh Pak, boleh Pak. Hah? Boleh? Hah? Takut. Nih, sama Beliau dulu pertanyaan satu. Iya Pak. Hah? Gimana enak? Gimana sih nyamannya beraktivitas di YouTuber seperti ini? Kalau pribadi sih Pak, kita kan ini pribadi ya Pak. Iya, pribadi. Nyaman sih Pak, karena juga termasuk hobi juga. Ya, itu nyaman sekali kalau Hobi, pekerjaan ya. didasari atas dasar hobi, Ya. terus menghasilkan udah sekarang. Kalau sekarang sih udah lumayan Lumayan gitu ya. berguyur terus apa sih? Kalau begitu step by step ya. Sebungkulu. Secara bertahap. Ya, secara bertahap. Dikit-dikit mulai. Beguyur kata orang Bengkulu. Berguyur. Beguyur ya. Nah, Penting prosesnya dulu lah Pak. ya, ya. Kalau ini Siapa? itu Fadli udah berapa lama kerja di BKD Bengkulu? Saya di BKD baru sekitar 6 bulan Pak, status masih CPNS. Oh, yang lulus tahun kemarin. Yang lulus tahun kemarin. Oh, alhamdulillah. Selamat ya. Siap. Bekerja yang bagus di jajaran Pemprov. Kita memang membutuhkan birokrasi yang kompeten, yang berintegritas, apalagi ya putra Bengkulu, alumni dari Universitas Bengkulu sendiri kan. Nanti kita tunjukkanlah kemampuan kita untuk bekerja dengan baik melayani masyarakat Bengkulu. Apa cita-citanya? Cita-cita saya Pak, Jadi PNS. jadi kepala daerah. Amin. Kalau Ya. tidak, kalau di daerah jadi kepala daerah, kalau di pusat cita-cita dari hati saya paling dalam tuh Pak, jadi sekjen Pak. Oh, jadi sekjen ya, kementerian gitu ya. Kementerian. Amin, amin. Itu Amin. sangat tidak tertutup kemungkinan itu. Siap. Sekarang zaman era sekarang Fadli, semua peluang kesempatan itu terbuka atas didasari dengan kompetensi, kemampuan kita, kemudian ditunjang dengan integritas dan jaringan. Nah, itu yang penting dari sekarang bangunlah itu. Siap. Betul-betul kita kompetensi kemampuan kita harus bagus, integritas kita teruji, dan jangan lupa membangun jaringan kerja sebaik mungkin. Sekalian ya, tentu kaum milenial Bengkulu, ya ini terutama nih Benlio dan Fadli dan kawan-kawan. Saya sebagai pimpinan di daerah, sebagai orang tua, saya buat anak-anakku semua, ya jaga betul nama baik daerah kita. Baik dari sisi pemberitaan maupun aktivitas-aktivitas yang anak-anakku sekalian dilakukan baik di tempat kuliah, di sekolah atau di tempat bekerja. Kemudian yang kedua, pesan saya ya tunjukkan terus, gali terus potensi yang kita punyai. Kembangkan kreativitas kita di semua sektor. Di era sekarang kesempatan itu terbuka luas. Ya. Bagi siapa? Bagi orang yang punya kemampuan, punya skill, dan punya integritas yang baik. Kemudian yang ketiga, yang sangat penting adalah jangan lupa dengan keluarga, ya, karena keluarga adalah hal yang sangat utama untuk menjadi fokus dan perhatian kita. Ya, anak-anakku semua, kejarlah prestasi setinggi-tingginya, jangan pernah berhenti belajar. Ya, bangun terus semangat kerja tanpa batas. Ya, biarlah orang lain melihat prestasi dan kerja kita. Kita tunjukkan dengan karya dan karya. Itu akan sangat penting ya buat anak-anakku sekalian. Pada suatu masa nanti orang akan melihat, wah ini Benlio dulu, oh ini Fadli dulu. Ya, kita tunjukkan dengan apa? Kita tidak perlu menonjolkan nama kita dengan keluarga kita, tapi yang kita tunjukkan apa? Hasil prestasi yang kita punya. Ya, itu. Kemudian terakhir, sekali lagi saya betul-betul ayo kita bangga, kita bangun semangat terus secara bersama-sama untuk membangun Bumi Rafflesia yang kita cintai ini. Dengan slogan kita, tetap semangat membangun Bengkulu. Mungkin kita bisa sama-sama Pak ya. Ya, tetap semangat membangun Bengkulu.